Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, ini malam adalah Allah menggerakkan atau menentukan, menggiring kita masuk ke dalam sebuah khalaqah zikir atau khalaqah ilmu pengetahuan. Maka kita tidak boleh lalai daripada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena khalaqah zikir atau khalaqah ilmu pengetahuan juga disebut Raudah min Riyadil Jannah, salah satu di antara taman-taman surgawi. Maka sekali lagi semoga kita diberikan ampunan selama kita melaksanakan masuk ke dalam khalaqah zikir itu untuk memuji dan untuk mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi dibacakan oleh Syekh Jordan Islam kitab Ihya Ulumuddin, sambungan dari minggu yang lalu, masalah hakikat husnul khuluq dan su'ul khuluq. Banyak yang terasa di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya yang akhlak itu berupa entah kedudukan lahiriah kita, kepangkatan kita, yang terkait dengan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri. Siapapun dia namanya, terkecuali para nabiullah, para auliya illah yang Allah berikan. Kalau orang-orang yang semacam kita ini, maka dijadikanlah harus ada di dalam selalu kewaspadaan. Karena manusia hidup tidak lebih dari itu. Bergaung dengan hawa atau dengan an-nafs yang ditunggangi selalu oleh syaitan. Yang masuk ke dalam relung-relung hati kita menurut nada jiwa kita saat itu. Dan saat-saat di dalam perjalanan kehidupan, nafas demi nafas, apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, di sana ada syaitan untuk mencelakakan kita. Ini yang harus kita tidak boleh ghaflah. Para sahabat sekalian, tidak jauh kehidupan kita. Di dalam 1 jam saja hidup, entah kita ada di dalam kesendirian, atau kita ada di dalam bercengkrama dengan beberapa orang. Jenis-jenis hawa nafsu itu bergerak. Ujub, riya, sum'ah, takabbur, apalagi imarah, ghadab di dalamnya. Riya, lalu perkataannya saat berbicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita mengandung bahasa hati yang bergerak di dalam hati kita, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapat tanggapan yang baik, ingin berharap pengagungan. Lalu ada seolah-olah segala macam kehebatan milik kita. Lalu dia bercerita, lalu hatinya dengan daya harap pujian tadi. Syaitan tidak pernah berhenti. Maka su'ul khuluq yang tidak terasa dan tidak terlihat oleh lawan bicara kita, yang sesungguhnya di belakang kita sedang berkibar bendera riya,
bendera ujub, bendera takabur. Inilah dia. Entah dia berkepangkatan apa. Para sahabat sekalian, untuk mencapai husnul khuluq atau hakikat dari husnul khuluq itu berupa hikmah yang harus menjadi jubah kita. Apakah hanya sebuah anjuran seperti ada yang di dalam ilmu syariat, jurus-jurus, anjuran-anjuran yang harus kita kerjakan, tetapi kita tidak bertekun di dalamnya. Lalu kita beribadat, seolah-olah kita sudah memenuhi segala peribadatan itu. Wahai para sahabat sekalian, belum. Kita hanya melaksanakan cangkangnya saja. Engkau tidak ada riyadhah di dalamnya. Berdisiplin diri, melatih diri. Engkau tidak ada mujahadah, melawan hawa nafsu. Saat ada kebanggaan di dalam diri, mengapa engkau tidak hilangkan? Mengapa engkau tidak buang dari dalam hati itu? Berbicaralah yang datar atau diam, kata Nabi. Sesekali takabur datang, bendera takabur berkibar itu dicatat oleh malaikat. Lawan bicara kita tidak ada yang tahu. Kalau kita sedang mencatat keburukan kita itu, malaikat yang mencatatnya. Itulah hidup tidak lama. 1 jam atau 1 hari, berapa banyak gerangan yang dicatat. Kebanyakan adalah keburukan. Karena kebanyakan adalah ghaflah, lalai, tidak berzikir, mengumbar berbagai macam rasa yang ada. Dengan berbagai macam keinginan diri. Bahkan ada tahapan-tahapan. Kalau sang pejabat, dia akan berbicara tentang pekerjaannya. Akulah seorang pejabat anu. Padahal tidak ada yang bertanya, wahai kawan, engkau itu sesungguhnya apa? Tidak ada yang bertanya. Tetapi dia yang memberitakan, akulah seorang pejabat. Atau dengan nada yang nyerempet-nyerempet agar orang lain tahu kalau dia seorang pejabat. Atau warna apa lagi gerangan? Atau orang ingin disebut kalau seorang ulama, orang yang berilmu. Semua punya nada bahaya di dalam hatinya bila tidak waspada. Sang ulama ingin diakui. Lalu bagaimana para sultan? Umar. Pemerintah misalnya, pejabat yang memerintah, pimpinan yang memerintah negeri misalnya. Semua mempunyai bahaya. Ulama juga bahaya. Ada bahayanya tetap. Bahkan mungkin lebih halus dan lebih tidak terasa. Kalau pejabat orang biasa itu. Mau seperti apapun, dia orang biasa. Tapi orang yang berilmu terus diganggu oleh syaitan. Lalu orang yang hidup bertasawuf, para pejalan yang di jalan tasawuf, di jalan kesucian, ini juga banyak bahayanya. Apabila sang Umaro ini ada kesalahan di dalam ilmu pengetahuannya. Karena dia tidak pandai. Maka dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Dia akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ini satu. Apabila dia salah, efeknya kepada rakyat. Rakyatlah yang merasakan betapa beratnya jadi Umaro ini.
Karena harus bertanggung jawab kepada rakyat semuanya kalau rakyat menderita. Karena kesalahan daya pimpinnya. Lalu ulama dengan ilmunya. Apabila sang ulama ini ada ketamakan di dalam dadanya. Dia orang yang berilmu, berlagak alim, berlagak seperti ahli ibadah, yang sesungguhnya banyak kebutuhan harta benda di dalam hatinya. Tomak dia, ada ketamakan. Apa gerangan keberbahayaannya? Apabila dia gemar bergaul dengan umaro. Tapi umaro juga harus justru banyak bergaul dengan ulama kalau ingin beroleh keselamatan. Ulama yang mana? Ulama yang tidak gemar bersahabat dengan umaro. Dia dengan ilmunya, sang ulama ini memberikan petuah-petuah. Sang umaro belajar meminta nasihat-nasihat kepada para ulama. Ini keberbahayaan. Kalau ulama akhlaknya, naudzubillah, summa naudzubillah, akhlaknya menjadi buruk, apa yang harus diajarkan kepada umat? Apa yang harus dipercontohkan kepada umat? Apakah dia hanya beribadat untuk dirinya sendiri? Atau ilmu yang bermanfaat yang harus diamalkan untuk umat manusia? Beda kedirian, keinginan untuk dirinya dan manfaat untuk umat. Ini adalah ilmu, termasuk kepada umaro memberitahu yang lebih baik. Tapi tidak baik juga ulama yang gemar bergaul dengan umaro. Tidak baik, terkecuali ulama didatangi. Maka berikanlah contoh-contoh yang baik. Itu pun kalau umaro yang tidak angkuh. Bermohon nasihat. Bagaimana pejalan sejati? Ada umaro, ada ulama, ada umaro, ada pejalan yang ahli ibadah. Para pejalan ini, dia tidak boleh terganggu di dalam kehidupannya. Dia hiduplah seperti biasa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Inilah dia mata pencahariannya. Pergilah mencari nafkah. Karena diperbolehkan. Tetapi nafkah yang bersih. Agar istri kita dan anak kita, cucu-cucu kita diberi makanan yang halal. Diberi makan yang indah, yang baik. Memberi pelajaran-pelajaran kepada keluarganya. Termasuk kepada sahabat-sahabatnya yang ditemuinya. Inilah dia 3 keadaan. Atau umum. Atau yang disebut di dalam kitab tadi 4 kelas. Apa itu? Semuanya harus ada di dalam keindahan akhlak. Agar semua ada di dalam ketakwaan, di dalam kehidupan ini. Bila sang ulama ketakwaan tiada, agama tidak berguna. Bicaranya untuk umat adalah bicara tentang kemunafikan saja. Karena dirinya pun tidak ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pelihara agar kita melulu riyadah dan mujahadah yang kuat di alam semesta ini, agar kita tidak menginjak-injak yang haram itu kita berenangi, kita ceburi di dalamnya tanpa aturan. Padahal menurut ilmu syariat ini tidak boleh. Lalu engkau melangkahinya. Lain-lain kelas, lain-lain keadaan nada jiwa, lain-lain perdosaan yang diperbuatnya.
menurut kadar apa saat itu warna sedang bergerak di dalam hati kita, yang sedang hidup di alam semesta ini. Karena setiap manusia rasanya pasti berbeda, pengalamannya berbeda. Lalu mengapa kita tidak berserah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita meminta menjadi ahli ibadah yang tangguh, meminta keselamatan, meminta kita pandai merendah bagai bumi di hadapan Allah Ta'ala dan hidup di alam semesta ini. Meminta ilmu kepada sang sumber ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta manfaat agar ilmu yang kita miliki ini manfaat bagi isi alam semesta ini. Ini dia. Ilmu selalu ikut dari mulai makom yang paling bawah sampai makom yang tertinggi. Adalah ilmu terus menyertai. Karena setiap dikalahkannya sebuah penyakit hati yang bercokol di dalam dada, saya beritakan misalnya nafsul imarah, golongan nafsul imarah berupa keinginan-keinginan kejahatan, jenis-jenis kejahatan, atau salah satu saja, marah. Sudah berkurang marah kita. Kalau satu hari bisa 5 kali marah, jadi tinggal 4, jadi tinggal 3. Bergeraklah makom kita ke arah keindahan. Bertambah keinginan peribadatan, bertambah kelembutan yang ada di dalam hati, bertambah indah memandang sesuatu. Lalu Allah hibahkan ilmu pengetahuan sesuai dengan keadaannya. Saat itu sang pejalan di jalan kesucian ini, di mana dia sampai, disitulah Allah membiayai ilmu pengetahuan yang indah. Berbagai macam keinginan sudah berbeda dengan keinginan kita di masa lalu. Peribadatannya sudah berbeda saat kita usia sekian. Dan setiap peribadatannya bertambah baik. Oh, kalau begitu kita harus sadar. Yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di usia yang ada semua di sini, kita tidak tahu saat masa kecil kita akan jadi apa. Termasuk ditentukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa masuk ke dalam hulaquz zikir yang disebut Raudah min Riyadil Jannah ini. Semua kehendak Allah Ta'ala, bukan kehebatan kita. Lalu mengapa kita harus mengaku-aku kalau ada kebaikan? Karena semuanya dari Allah Ta'ala. Tetapi untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan kita adalah makhluk yang rendah. Maka ada hauhalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diperbanyak hauhalah, diperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, dawamu zikri wa dawamun ubudiyah. Terus menerus dalam keadaan seperti itu. Agar su'ul khuluq, akhlak-akhlak yang buruk ini jelas tersingkirkan dari dalam dada kita. Agar husnul khuluq ini menjadi jubah kita. Karena Allah yang menjubahkannya. Betapa orang yang seperti itu akan beroleh kegembiraan. Termasuk orang yang bertemu dengannya. Beroleh kegembiraan. Beroleh bias yang indah. Karena pejalan sejati membawa keindahan hidup di alam semesta ini. Para sahabat sekalian, ini waktunya sudah mepet, sudah terlalu malam. Kita lebih baik kita mulai berzikir.